wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Dani Sukma Sos, MAP. Yang kami hormati Ketua Umum PBID, Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah DKI Jakarta, Dr. Aldrin Nilwan Pancaputra, SPAK. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum 2, Dr. Maesa Paranadi, PMH. Yang kami hormati Sekjen PBID, Dr. Ulul Albab, SPOG. Yang kami hormati Ketua ID Cabang Jakarta Pusat, Dr. Hasni Fadli, SPS. Yang kami hormati Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Pusat, Dr. Risma Sari, Mars. Yang kami hormati Kepala BPJS Jakarta Pusat, Dr. Herman Dinata Miharja, AAK. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Faisal Sam, SPPD, KLIH, MMD, Finasim. Yang kami hormati Direktur RSUPN Cipto Mangunkusumo, Dr. Listina Liastuti, SPJPK, Mars. Saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Jakarta Pusat dan jajarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Senen, Bapak Roni Jalpiko. Yang saya hormati Bapak Camat yang saya muliakan, Kepala Suku Dinas Kesehatan yang diwakili Dr. Mario tadi ya. Kemudian tak lupa juga Dr. Lis, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Prof. Agus, Prof. Kokom, Ketua IID Jakarta Pusat. Jarang-jarang biasanya Ketua IID diundang sama Ketua IID cabang. Tapi periode saya memang saya udah kenal sama Bu Linda. Setiap saya ke daerah, IID harus hadir. Tak lupa juga yang saya hormati Ketua IID Wilayah DKI yang diwakili Dr. Aci ya. Kemudian Ketua ID Jakarta Barat ya. Ketua ID cabang Jakarta yang lain yang di Jakarta Timur kalau tidak salah tadi juga ada, Jakarta Utara ya. Kemudian Ketua ID di sekitar Jabodetabek, Bekasi, Tangerang ada nggak Tangerang? Ya, ada ya. Depok yang hadir. Oke. Pengurus besar yang hadir. Jadi mohon izin Pak Camat, karena kami itu kantornya di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi pada saat yang undang Jakarta Pusat, kami tim full harus datang. Saya wakil ketua, sekjen itu harus hadir. Sebenarnya bendara kalau nggak salah mau hadir juga ya. Oh, wakil bendara. Nah itu ini adalah sebagai satu bentuk kesulitan kekompakan kita semuanya. Tempat berkumpul di silaturahmi yang tadinya pindah-pindah mudah-mudahan stay di Salemba Tengah. Jadi sebuah kebanggaan juga Pak Lurah. Dokter kumpulnya mana? Paseban. Bisa kumpulnya di Paseban. Mau nyari dokter? Paseban. Itu kira-kira. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Wali yang tadinya mewakilkan juga ke Pak Seko, karena Pak Wakil Wali Kota kita lagi kosong, jadi PLT Seko mengangkat Wakil Wali Kota juga Pak. Nah karena kondisinya sekarang akhirnya tugas itu dadakan turun lah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada sore hari ini. Ketua Umum PBID, Dr. Muhammad Adib Humaydi, silakan untuk kita melakukan acara peresmian. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kantor IID cabang Jakarta Pusat di wilayah Bunga Paseban dengan ini kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu selanjutnya penandatanganan plakat oleh Ketua Umum PBID. Mari beri tepuk tangan semuanya atas diresmikannya gedung baru Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta Pusat. Tadi dikatakan ID itu ada di semua cabang ya, di kabupaten kota, habis sebagian besar kantornya ada. Nah ini kan sebuah poin bagus buat kita yang ada di wilayah. Paling nggak kita bisa komunikasi langsung dengan ikatan dokter. Pada saat ada kegiatan atau ada momen-momen tertentu kita bisa langsung.
melalui kantor-kantor cabangnya yang ada di wilayah. Nah, ini apalagi ada di wilayah Senen, di Paseban, kita bisa lebih intens dalam berkomunikasi untuk kebaikan masyarakat. Saya pikir itu. Dibilang pelayanan bagus ya kita saat ini untuk tingkat dasar, namanya kebutuhan dasar masyarakat kita kan kesehatan. Sampai saat ini pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, saya pikir bagus. Dan momennya dengan adanya kantor ini, otomatis komunikasi kita dengan dokter-dokter, dengan forum komunikasi komunitas dokter-dokter lebih intens, lebih bagus nantinya. Saya pikir itu. Jadi karena kita sering mengadakan KRIP, rekomendasi izin praktek ya, komite rekomendasi izin praktek, kemarin memang cukup teratasi dengan adanya online, fasilitas online ataupun hybrid. Namun kita ingin memberikan pelayanan yang lebih menyentuh kepada anggota kita. Jadi kita ingin bisa menyediakan tempat ataupun ruangan event-event di mana semua kegiatan Jakarta Pusat itu bisa kita fasilitasi. Jadi kita pun membuat inisiatif untuk mengumpulkan anggaran, menyiapkan anggaran untuk membeli gedung. Alhamdulillah kita sekarang telah membeli gedung ini. Jadi ini gedung milik di Jakarta Pusat ya. Sebelumnya hanya ruko berukuran 43. Sekarang ini menjadi gedung dengan luas lantainya 480. Ya, per lantai kurang lebih hampir 100-an. Ya, 5 lantai. Dan kita memfungsikan lantai 1 lantai pelayanan, lantai 2 itu adalah ditujukan untuk lantai ruangan event, lantai multi purpose use ya, gedung serbagunanya. Lantai 3 adalah ruangan pengurus, rapat pengurus nanti di sana, kegiatan pengurus nanti di lantai 3. Lantai 4 itu adalah multi use room juga, jadi lebih ke arah musola, masjid atau tempat beribadah ya. Dan kita juga membuka perpustakaan online ataupun perpustakaan ada buku-buku juga, beberapa literatur yang dipakai oleh dokter. Dan lantai 5 kami khususkan untuk spot relax, chill ya. Jadi di sana kita tujukan untuk adanya mini cafe internal untuk anggota Jakarta Pusat. Harapan kita adalah dokter-dokter yang sedang menimba ilmu ataupun sedang membutuhkan suasana untuk belajar ataupun melakukan aktivitas lainnya, dia bisa menggunakan di atas lantai 5. Kita membuat itu jadi rooftop. Konsepnya konsep rooftop cafe dengan pemandangan IMERI, gedung IMERI RSCM UI ya. Jadi utama kita adalah memberikan suasana bahwa fasilitas wifi dan segala macamnya ada, termasuk juga kita ada musiknya juga, ada minuman kopi-kopi ringan, ada kita mengusahakan nanti semuanya tersertified oleh ID, maksudnya baik gizi makanannya yang disediakan ataupun segala macam. Jadi kita membuat semacam kalau ID itu produknya apa sih? Maksudnya bisa merekomendasikan apa yang gaya hidup sehatnya seperti apa gitu kan? Mulai dari duduk yang ergonomi seperti apa, lalu belajar ergonomi seperti apa, posisi ergonomi seperti apa, lalu makanannya dan minumannya yang mendekati ke arah kesehatan gitu kan. Ya, berangkat dari aktivitas kami di organisasi, kita melakukan roadshow ya, berbagai ID cabang untuk silaturahmi. Kami melihat beberapa tempat yang sangat bagus ya, teman-teman di ID cabang Jabodetabek, termasuk diantaranya ID cabang Jakarta Selatan. Saya salut bisa melakukan pembangunan renovasi gedung yang nyaman buat anggota. Kami saat ini punya kantor di Menteng Square ya. Hanya untuk pelayanan tapi tidak bisa untuk tempat kumpul. Dari situ terdorong keinginan untuk menyiapkan tempat, mencari tempat. Namun baru menjelang akhir kepengurusan kita punya kesempatan dan kita bergerak cepat, mungkin hanya 2 bulan dari mulai mencari sampai mendapatkannya ya. Dan itu perjuangan teman-teman di kepengurusan ya, yang bergerak cepat, dan mungkin berkat juga ya dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat 2 tempat yang kita referensi, tapi yang mungkin akhirnya rezeki kami adalah di tempat ini ya. Ya, jadi pemahamannya mungkin bukan wajib atau tidaknya, tapi eksistensi organisasi dan kemudian menjadi satu bagian kepentingan organisasi
yang itu kemudian bisa dirasakan oleh anggota, maka rumah dari dokter ya untuk di setiap cabang wilayah sampai ke tingkat pusat itu kalau bisa harus ada gitu lah. Kenapa ini harus penting? Karena disitulah tempat untuk kemudian mereka berkumpul. Disitulah tempat mereka untuk kemudian menyampaikan aspirasi, terus kemudian masukan juga kepada organisasi, dan ini memang harus menjadi target. Sehingga kami pun di pengurus besar IDI ini mengarahkan menjadi sebuah IDI Reborn, IDI yang kemudian transformasi. Maka salah satu yang harus dikedepankan adalah menjadikan IDI menjadi organisasi yang modern. Kantor atau sekretariat itu adalah sebuah cerminan, sebuah modernisasi daripada organisasi yang itu kemudian menjadi rumah bagi seluruh dokter, seluruh anggota, bukan rumah untuk pengurus saja gitu. Ya, dapat harga yang cukup terjangkau, bangunannya 2 ruko ya, dan lantainya cukup tinggi ya, 5 lantai dengan rooftop. Dengan demikian kami merasa ini mungkin yang membuat kami jatuh cinta ya, jatuh hati dengan tempat ini, dan alhamdulillah kita masih bisa dapetin harga yang terjangkau. Bahkan kalau dibilang surprise ya, anggaran yang kami siapkan itu bisa mengcover langsung untuk biaya secara tunai. Kita beli, kemudian kita langsung serah terima, dan kita targetkan sebelum kepengurusan berakhir, karena 2 pekan lagi mungkin ya, 2 pekan lebih sehari, 15 hari lagi kita akan musyawarah cabang di cabang Jakarta Pusat. Jadi kami tidak ingin menyisakan PR kepengurusan kami untuk kepengurusan yang akan datang. Ya, ada beberapa mekanisme yang kalau kita lihat sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah. Jadi ini memang kembali lagi kita serahkan kepada improvisasi daripada teman-teman pengurus di cabang atau di wilayah atau bahkan perhimpunan. Ada yang kemudian mencari melalui sebuah donasi dari seluruh anggota. Dan ini kalau kita merujuk pada pengalaman di kantor IDI pusat yang di Menteng, itu juga dulu diawali dengan sebuah donasi di antara anggota-anggota pada saat itu. Dan ini kemudian kita dorong semangatnya seperti itu. Sehingga ada beberapa cabang yang kemudian dari donasi, terus kemudian di antara anggotanya dikumpulkan, kemudian bersama-sama membeli atau membeli tanah, kemudian membangun, ya itu dilakukan. Atau ada yang kemudian mereka melalui kegiatan-kegiatan, aktivitas organisasi yang itu kemudian dikelola secara profesional dan dijadikan sebuah bagian dari keuangan ya, laporan keuangan yang itu kemudian saldonya atau kesepakatan bersama dengan anggota pada saat musyawarah cabang atau musyawarah wilayah itu kemudian disepakati untuk dibentuk atau dibuat dalam satu bentuk gedung atau bangunan atau asetnya itu. Atau yang ketiga itu dalam ada beberapa daerah yang disupport, dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, ini memang mekanisme yang istilahnya itu ya kita serahkan, karena jangan sampai nanti juga teman-teman juga terkendala beberapa hal terkait dengan masalah pelaporan keuangan. Jadi ini yang nanti harus benar-benar bahwa penerimaan itu adalah legal ya, dan kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau regulasi yang ada. Itu saya kira itu juga menjadi bagian yang penting harus kita ingatkan. Nah, 3 pola inilah yang kemudian sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di cabang, sehingga saya katakan hampir di semua di Jawa katakanlah itu sudah punya kantor. Ada, kalaupun ada ya 1 udah, tapi sebagian besar kalau di Jawa sudah. Di beberapa wilayah di Sumatera ya sebagian udah. Memang tapi kalau yang di timur kadang-kadang mereka mendapatkan ada satu tempat di rumah sakit atau di kantor dinas kesehatan ya. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong sebagai bagian independensi daripada organisasi mereka punya kantor sendiri. Tapi ya tadi pelan-pelan ya, dan ini sekali lagi tergantung pada kemampuan dan improvisasi daripada wilayah masing-masing. Jadi kita ingin mengaplikasikan semua keilmuan kita untuk bisa diterapkan di gedung ini. Jadi fasilitas ini kami upayakan untuk agar anggota dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat bisa mengeksploitasi ataupun bisa memanifestasikan kreativitas ataupun ilmunya di dalam praktek keseharian kedokteran di gedung ini juga akan fasilitasi. Saya sebagai Ketua IDI Cabang, Dr. Hasnim Fadli Spesialis Saraf, Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat periode 2019-2022, menghimbau dan
boleh menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota, datanglah ke rumahmu ini adalah milikmu karena uang ini adalah uangmu gitu ya, uang teman sejawat. Datang tanpa harus sungkan dan kita bertanggung jawab, bukan hanya menikmati sajian-sajian di rumah kita, tapi kita juga ikut merawat dan mengembangkannya sehingga apa yang kita impikan bahwa kita berkumpul dalam ikatan itu memang mengikat kita gitu ya, sehingga kita solid, kuat dan mampu mewujudkan keinginan dari masyarakat khususnya stakeholder kita yang utama, mendengar keluhan mereka, kesulitan mereka, dan yang paling pokok kita bisa menjawab masalah mereka dengan satu komitmen, yaitu menyediakan waktu untuk berkumpul, termasuk juga memikirkan nasib kita. Organisasi tidak akan bisa maju kalau tidak ada partisipasi. Seberapapun anggunnya, seberapapun cantiknya gitu ya seorang permaisuri, kalau dia nggak muncul di depan ruang publik, dia hanya akan jadi menara gading ya, yang hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Jadi IDI harus tampil keluar dengan gagah dan penuh percaya diri, tapi tentu kita harus mau menerima kritik dan berbenah serta menyediakan yang terbaik yang kita punya, bukan dari sisa waktu yang kita punya, tapi memang kita infakkan, kita sedekahkan waktu terbaik kita secara bersama-sama sehingga bebannya bisa dipikul bersama dan kita bisa jawab tantangan, kritik, dan bahkan mungkin cacian, makian gitu ya, sampai doa juga tentunya dari yang kita bantu dan kita layani bersama seperti itu. Ya, ini khusus buat teman-teman anggota ya, IDI Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sudah punya rumah, sudah punya tempat untuk kemudian kalau ada hal-hal yang sifat administratif ataupun sifatnya untuk kemudian menyampaikan aspirasinya, sudah ada yang secara representatif ya, walaupun sebelumnya juga sudah ada punya sekretariat. Tapi dengan bangunan yang ada aula, ada ruangan kosong untuk rapat, ada ruangan-ruangan yang saya kira kalau kami dari PB mendorong sekretariat-sekretariat yang ada di cabang wilayah ada tempat untuk training center untuk kemudian mereka untuk melatih, tempat untuk belajar bersama-sama, dan itu sekali lagi bisa dimanfaatkan oleh anggota untuk mendapatkan knowledge psikomotor juga yang bisa dilatih di tempat di kantor Ikatan Dokter Indonesia. Kami berharap juga ke depan gedung ini bisa tetap tidak rusak ya, dimaintenance dengan baik ya, baik pengurus yang selanjutnya ataupun anggota juga kami harapkan partisipasinya optimal untuk mendukung ya, dan semoga aset daripada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat bertambah tentunya dan dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Gedung Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.